Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian tetap semangat, sehat, dan pantang menyerah. Pada video kali ini saya akan mengulas tentang materi seni budaya kelas 8, masih bab seni rupa, yaitu menggambar ilustrasi. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, diharapkan siswa mampu menjelaskan pengertian gambar ilustrasi. Yang kedua, diharapkan siswa mampu mengidentifikasi jenis objek gambar ilustrasi. Yang ketiga, siswa mampu mengidentifikasi karakter objek gambar ilustrasi. Dan yang keempat, siswa mampu menggambar model sesuai karakter objek ilustrasi. Selanjutnya kita akan memulai dari pengertian menggambar ilustrasi menurut beberapa ahli. Yang pertama ada pendapat dari Sudarso. Beliau mengatakan ilustrasi merupakan seni lukis atau seni gambar yang diberikan untuk kepentingan lain yang memberikan penjelasan suatu pengertian. Contohnya adalah cerita pendek yang ada di majalah. Yang kedua ada pendapat dari Martha Thoma. Beliau berpendapat ilustrasi dalam hubungannya dengan lukisan berkembang sepanjang alur pada sejarah dalam banyak hal. Secara tradisional, keduanya mengambil inspirasi dari karya kesastraan. Hanya saja lukisan dibuat untuk menghiasi langit-langit atau dinding, sedangkan ilustrasi dibuat untuk menghiasi naskah untuk membantu menjelaskan suatu peristiwa atau cerita. Selanjutnya ada pendapat dari Faris. Beliau berpendapat ilustrasi merupakan suatu ekspektasi dari ketidakmungkinan dan tak berbeda jauh dengan angan-angan, bersifat virtual atau maya. Ilustrasi bekerja dalam berbagai diverifikasi. Nah, dari ketiga pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan ilustrasi merupakan sebuah hasil visualisasi dari tulisan dengan teknik lukisan, fotografi, drawing, atau teknik seni rupa lainnya yang lebih menekankan hubungan subjek dengan tulisan yang dimaksud daripada bentuk. Tulisan ilustrasi merupakan penjelasan atau penghias suatu cerita, puisi, tulisan, atau informasi tertulis lainnya. Diharapkan dengan bantuan tulisan tersebut lebih mudah untuk dicerna. Objek gambar ilustrasi dapat berupa gambar manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Gambar ilustrasi tersebut dapat berdiri sendiri atau gabungan dari berbagai macam objek yang berbeda. Objek gambar disesuaikan dengan tema, cerita, atau narasi yang akan dibuat. Itu tadi kesimpulan dari pengertian ilustrasi. Selanjutnya kita akan mengulas tentang tujuan ilustrasi. Adapun tujuan ilustrasi adalah yang pertama, untuk memperjelas pesan atau informasi yang disampaikan. Yang kedua, untuk memberi variasi bahan ajar sehingga lebih menarik, memotivasi, komunikatif, dan juga dapat memudahkan pembaca dalam memahami pesan. Yang ketiga, untuk memudahkan pembaca dalam mengingat konsep dan juga gagasan yang disampaikan melalui ilustrasi. Selanjutnya kita akan masuk ke fungsi ilustrasi. Fungsi khusus ilustrasi antara lain yang pertama, memberikan bayangan setiap karakter di dalam cerita. Yang kedua, memberikan bayangan bentuk alat-alat yang digunakan di dalam tulisan ilmiah. Yang ketiga, memberikan bayangan langkah kerja. Yang keempat, mengkomunikasikan cerita. Yang kelima, menghubungkan tulisan dengan kreativitas dan individualitas manusia. Fungsi yang keenam, memberikan humor-humor tertentu untuk mengurangi rasa bosan. Dan fungsi yang ketujuh, menerangkan konsep yang disampaikan.
ilustrasi sendiri memiliki bermacam jenis. Apa saja jenis-jenis ilustrasi tersebut akan kita ulas satu persatu. Jenis gambar ilustrasi yang pertama ada kartun. Bentuk kartun dapat berupa tokoh manusia maupun binatang yang berisi cerita-cerita humor dan bersifat menghibur. Di Indonesia sendiri juga memiliki tokoh kartun seperti Petruk dan Gareng karya Tatang Suhendra. Penampilan gambar kartun dapat dilihat dalam bentuk hitam, putih maupun berwarna. Ini contoh gambarnya ya. Ini juga. Jenis gambar ilustrasi yang kedua adalah karikatur. Karikatur merupakan gambar atau penggambaran suatu objek konkret dengan cara melebih-lebihkan ciri khas objek tersebut. Kata karikatur berasal dari bahasa Italia caricare yang berarti memberi muatan atau melebih-lebihkan. Jadi inti dari karikatur adalah kita melebih-lebihkan ciri khas yang menonjol pada objek tersebut. Ini adalah contoh karya ilustrasi berjenis karikatur. Ini juga. Jenis gambar karikatur yang ketiga adalah komik. Gambar ilustrasi dalam bentuk komik terdiri dari rangkaian gambar yang saling melengkapi dan memiliki alur cerita. Bentuknya dapat berupa buku maupun lembaran gambar singkat yang biasa kita sebut sebagai comic strip. Ini contohnya ya, contoh gambar ilustrasi yang berjenis komik. Ini juga. Jenis gambar ilustrasi selanjutnya ada ilustrasi karya sastra. Karya sastra berupa cerita pendek, puisi, dan sajak akan nampak lebih menarik apabila disertai dengan gambar ilustrasi. Fungsi dari ilustrasi di sini bertujuan memberikan penguatan dan mempertegas isi atau narasi pada materinya. Berikut contohnya. Terus jenis ilustrasi yang terakhir ada vignette. Vignette adalah gambar ilustrasi berbentuk dekoratif yang berfungsi sebagai pengisi bidang kosong pada kertas narasi. Berikut adalah contoh-contoh karya vignette.
alat dan bahan menggambar ilustrasi. Menggambar ilustrasi dapat dilakukan dengan teknik kering dan teknik basah. Alat dan bahan untuk menggambar ilustrasi dengan teknik kering seperti pensil, arang, kapur, krayon, atau bahan lain yang tidak menggunakan air. Sedangkan pada teknik basah, media yang diperlukan berupa cat air, tinta bak, cat poster, cat akrilik, dan cat minyak yang menggunakan air atau minyak sebagai pengencer. Pada masa sekarang ini, ilustrasi semakin berkembang dengan pemakaian banyak software sebagai pembantu. Contohnya Photoshop, Adobe Illustrator, CorelDRAW, dan masih banyak lagi software atau aplikasi. Tetapi ilustrasi tradisional yang dibuat dengan tangan masih mempunyai nilai yang tinggi.
Demikian video materi pembelajaran menggambar ilustrasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang dunia seni. Dan saya juga mohon maaf apabila dalam pembuatan video ada salah kata maupun tulisan. Saya mohon maaf. Cukup sekian. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat dan salam budaya.